kami dari kelompok 3 akan membahas terkait manipulasi dana bantuan sosial atau bansos yang sering terjadi di masyarakat. Dengan anggota saya sendiri, Sheila Rizkyawala Febrianti dengan NIM 251120640096. Dengan saya, Farah Lailatu Nanda Josuwandi dengan NIM 251120640074. Dan saya, Chelsea Alisa Sabila dengan NIM 251120640094. Dan saya Nur Banji Sinaroja dengan NIM 251120640088. Guys, gimana kalau kita tuh bahas kasus yang lagi ramai banget di perbincangan masyarakat? Terus sering banget tahu terjadi di masyarakat apa tuh? Itu loh kasus manipulasi dana bantuan sosial atau yang sering disebut bansos. Benar banget. Bantuan sosial itu kan program yang dirancang untuk pemerintah agar membantu masyarakat yang membutuhkan, tapi malah dimanipulasi. Misalnya data penerima diubah agar keluarga atau temannya bisa mendapat bantuan juga. Seringkali kasus ini itu dianggap sepele karena merugikan masyarakat miskin, karena yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak. Dan ini juga mencoreng identitas asli. Nah, contohnya ada nih, perangkat desa di Jawa Tengah itu mendaftarkan keluarganya sendiri pada bantuan sembako dan BLT. Padahal kan mereka termasuk keluarga yang mampu, dan itu viral dan menjadi masyarakat marah. Nah, makanya itu kita tuh mau bahas dari sisi etika publik nih, terus akuntabilitas dan juga solusi nih, biar kejadian kayak gini tuh nggak terulang terus. Yuk kita mulai dari pemahaman dasarnya. Pertama, kita bahas dulu deh, apa sih manipulasi data itu dalam konteks pelayanan publik? Jadi, secara sederhana, manipulasi data bansos itu adalah perubahan atau penyimpangan data penerima bantuan oleh pihak yang berwenang, biasanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Masalah ini tidak bisa dianggap kecil karena jelas melanggar hak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bansos. Kebanyakan dari pelakunya memiliki akses langsung terhadap datanya, seperti dari perangkat desa atau petugas pendataan. Dari sisi etika, tindakan ini tuh sudah termasuk penyalahgunaan wewenang ASN atau aparat publik. Itu kan punya tanggung jawab moral dan administrasi untuk bersikap jujur dan adil, tapi karena kepentingan pribadi mereka, nilai tersebut pun diabaikan begitu saja. Setuju sih, manipulasi data ini tuh seolah kecil, padahal dampaknya tuh sistemik banget. Selain ketidakadilan sosial, juga membentuk budaya permisif di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi etika publik, ada beberapa nilai utama yang dilanggar di kasus ini. Yang pertama, integritas, karena pelaku tidak jujur dalam menjalankan amanah. Dan yang kedua, keadilan, karena penerima yang berhak malah tidak dapat. Dan yang ketiga, tanggung jawab publik, karena mereka gagal menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Benar, selain itu, dari sisi akuntabilitas publik, pelaku juga melanggar prinsip transparansi dan responsibilitas. Menurut PN 2001, pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan di depan masyarakat. Nah, di sini tanggung jawab itu jelas diabaikan. Dan jangan lupa nih, ASN atau aparat publik punya pedoman nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, manipulasi dan data bansos ini jelas bertentangan dengan 3 nilai utama, yaitu akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Jadi kasus ini tuh bukan cuma
pelanggaran administratif, tapi juga udah menyentuh moral dan juga profesionalitas ASN. Langsung. Ngomong. Kalau kita kaitkan dengan teori etika deontologi dari Immanuel Kant, tindakan seseorang dinilai benar atau salah bukan dari hasilnya, tapi dari nilai, niat, dan kewajiban moralnya. ASN punya kewajiban melayani masyarakat dengan jujur dan adil. Jadi manipulasi data itu jelas salah secara moral. Kalau dari etika utilitarianisme, John Stuart Mill, tindakan ini dinilai baik kalau memberikan manfaat besar kepada masyarakat luas. Nah, manipulasi data justru menimbulkan kerugian besar karena hak masyarakat miskin hilang. Jadi tidak ada manfaat di sini. Kita juga bisa pakai pendekatan dengan good governance, di mana salah satu prinsipnya adalah transparansi dan equity. Manipulasi data ini mengabaikan transparansi dan keadilan. Jadi sudah jelas bertentangan dengan prinsip pemerintah yang bersih dan etis. Jadi secara teori manapun, manipulasi data bantuan sosial itu jelas salah ya. Dari nilai moralnya, etika publik, dan juga prinsip akuntabilitas yang seharusnya dijaga oleh setiap aparatur negara. Kalau ngomongin soal solusi, yang perlu diperkuat yaitu pengawasan dan transparansi data sos. Seharusnya data dapat diakses oleh masyarakat agar tidak ada manipulasi data. Benar. Terus perlu juga diterapkan digitalisasi sistem data bansos, misalnya lewat integrasi NIK dan sistem data terpadu atau DTKS, supaya tidak bisa diubah manual oleh oknum. Selain itu juga penegakan sanksi juga penting. Kalau aparat atau ASN yang memanipulasi data tidak dihukum dengan tegas, budaya seperti ini bakal terus berulang kali. Dan yang paling penting, perlu deh dibangun budaya integritas untuk ASN. ASN harus sadar tugasnya itu bukan hanya sekedar administratif, tapi juga moral melayani masyarakat dengan bertanggung jawab dan kejujuran. Dari pembahasan ini kita bisa lihat kalau manipulasi data bansos itu bukan sekedar pelanggaran teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Betul, tindakan ini mencoreng nilai integritas ASN dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga masyarakat. Makanya pembenahan sistem dan penegakan etika itu harus berjalan dengan beriringan. Teknologi bisa dibantu, tapi kalau moral aparatnya masih lemah, pungli dan manipulatif kayak ini bakal terus ada. Setuju banget. Jadi, mari kita menjaga nilai kejujuran dan tanggung jawab publik, karena integritas itu bukan sekedar cuma slogan, tapi fondasi dari pelayanan publik yang bersih dan bermartabat. Oke deh, itu tadi podcast dari kami tentang manipulasi data bantuan sosial ketika kepentingan pribadi mengalahkan amanah publik. Sekian podcast dari kami. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Sampai jumpa. Dadah.
dari kelompok 3 akan membahas saya tahu juga ya. Kok gitu? Gimana kalau kita bahas kasus yang lagi ramai terjadi di masyarakat, terus lagi banyak loh diperbincangkan loh. Itu loh kasus dana bantuan. Kita tuh ada perangkat desa di Jawa Tengah yang mendaftarkan keluarganya sendiri. Betul, mesti loh. Kenapa? Kok tekan teks tengah toh? Oke deh, itu tadi podcast dari kami tentang manipulasi data bantuan sosial ketika aku nanya terus mau. Oke deh, itu tadi podcast dari kami tentang manipulasi data bantuan sosial ketika kepentingan publik mengalahkan kepentingan pribadi. Amanat publik. Penerapan bos. Saya kan piye ta? Wes ya aku mau tahu ya. Ya. Nah, Itu. loh, iya dulu. Oke deh, itu tadi podcast dari kami tentang manipulasi data bantuan sosial ketika aman. Aduh, bapak tadi mas,